apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Egy Nurul Hidayah, Syifa Nurnaryal Bain, dan Jahid Jaidan Mailani yang akan Christine. menjelaskan materi mengenai perkembangan manusia dan sosialisasi di masa prenatal sampai dewasa loh. Oh iya, tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Lintas Budaya yang diampu oleh Ibu Irianti Usman. Oke, langsung aja ya. Kalian pasti tahu kan perkembangan itu apa? Yaps, benar. Perkembangan adalah perubahan pada fisik, psikologis, dan perilaku sosial yang dialami oleh individu selama rentang kehidupannya dari lahir sampai mati. Jadi, setiap manusia itu pasti mengalami perkembangan pada dirinya. Oh ya, sebenarnya sosialisasi itu apa sih? Jadi, sosialisasi adalah proses yang ditempuh manusia untuk terus beradaptasi pada lingkungan dia berada. Kita jadi tahu kan apa perkembangan manusia dan sosialisasi itu apa? Next, kita akan bahas lebih lanjut mengenai kualitas hidup anak dan norma pengasuhan anak. Oh iya, bagaimana sih kualitas hidup anak yang normal? Jadi, secara umum, kualitas hidup itu seperti kualitas pendidikan, kemudian kualitas perawatan yang baik, kemudian kesehatan yang memadai, kemudian ketersediaan makanan yang layak. Dan itulah sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Next, di negara-negara tertentu ada yang disebut pola pengasuhan individualis dan pola pengasuhan kolektivisme. Sebetulnya apa sih individualis dan kolektivisme itu? Oke, jadi individualis adalah mementingkan kebebasan pribadi, yang artinya lebih mementingkan diri sendiri dibanding mementingkan orang lain. Individualisme itu merujuk pada kecenderungan orang untuk mengutamakan identitas individual dibanding identitas kelompok, hak individual dibanding hak kelompok, dan kebutuhan individu dibanding kebutuhan kelompok. Jadi, individualisme itu adalah identitas dengan kata aku. Masyarakat individualisme biasanya berkomunikasi secara efektif, tegas, terus terang, to the point, dan tanpa basa-basi. Dan pada saat bekerja, mereka lebih mengutamakan kesuksesan dan keberhasilan pribadi mereka sendiri. Seringkali juga mereka tidak menghiraukan bagaimana kondisi dan juga kabar orang di sekitar mereka. Jadi cuek ya. Dan tak segan bersaing dengan rekannya hanya untuk memperebutkan posisi atau jabatan tertentu. Itulah masyarakat individualisme. Lalu bagaimana sih pengaruh pola asuh di negara individualisme itu? Jadi untuk budaya individualis, orang tua itu membentuk anak agar bisa mengatasi dirinya sendiri, atau bisa disebut kemandirian, yang mana dengan ini anak bisa mandiri dan bisa menangani tanpa bantuan orang lain. Oke, lalu bagaimana nih dengan kolektivisme? Jadi, kolektivisme ini memandang bahwa individu pada dasarnya tidak memiliki hak atas sendiri. Tingkah laku dan keputusan diatur oleh kelompok. Demi kelompoknya, pengorbanan individu itu dipandang sebagai sebuah kewajaran dan bahkan kewajiban. Karena itu, jika individu dalam masyarakat penganut paham kolektivisme mencoba melakukan terobosan atau kesalahan, dan mereka menempuh cara berbeda, maka dengan cepat dan mudah dirinya akan dianggap sebagai pemberontak. Oke, jadi individu ini tidak memiliki hak untuk menikmati sesuatu kecuali apabila kelompok itu atau masyarakat di mana ia berada menganggap kenikmatan tersebut layak dinikmatinya. Dengan demikian pula, individu itu tidak diperkenankan melakukan pencapaian-pencapaian tertentu dengan cara-cara tertentu menurut dirinya sendiri, kecuali sudah ditentukan oleh kelompoknya tersebut. Lalu, bagaimana sih pengaruh pola asuh di negara kolektivisme ini? Budaya kolektivisme ini lebih kepada orang tua mendorong anak untuk menghargai otoritas, memiliki tanggung jawab sosial atau lebih bersifat kepada sosial, yang mana sesuai dengan lingkungan dan budaya yang berlaku di sana.
Next, tahapan perkembangan psikologis Erikson. Jadi di dalam psikologis Erikson ada 8 tahap perkembangan, yaitu bayi dari lahir sampai 18 bulan. Tahapannya harapan. 2, anak-anak 2 sampai 3 tahun tahapannya keinginan. 3, usia prasekolah 3 sampai 5 tahun, tahapannya tujuan. 4, usia sekolah 6 sampai 11 tahun, tahapan kompetensi. 5, remaja 12 sampai 18 tahun, tahapan kesetiaan. 6, awal dewasa 19 sampai 40 tahun, tahapan cinta. 7, dewasa 40 sampai 65 tahun, tahapan perhatian. 8, kematangan 65 tahun sampai meninggal dunia, tahapan kebijaksanaan. Nah, dalam 8 perkembangan menurut Erikson ini mendefinisikan kepribadian yang matang atau sehat sebagai kepribadian dari orang yang memiliki 8 nilai. Pertama, harapan, keinginan, tujuan, kompetensi, kesetiaan, cinta, perhatian, kebijaksanaan, yang lahir dari resolusi yang positif pada setiap tahap dari 8 tahap perkembangan tersebut. Dalam teori Erikson, tahap-tahap itu mengindikasikan urutan yang umum yang tidak selalu disejajarkan di negara lain. Bagi kebanyakan orang dewasa di masyarakat maju secara ekonomi, masa pensiun yang sehat dan mandiri secara finansial adalah salah satu perhatian utama. Banyak di negara lain yang mempermasalahkan finansial seperti tidak memiliki uang, kelaparan, kekerasan di dalam bekerja. Berbagai gangguan yang tak terprediksi menimbulkan banyak masalah yang tak terduga. Dan masalah-masalah tersebut tidak berdasarkan klasifikasi Erikson di atas. Karena dalam banyak kasus cara bertahan hidup harus sesuai dalam keadaan di negara tersebut dan tidak terpacu dalam teori Erikson. Next, tahapan perkembangan moral Kohlberg. Kohlberg menjelaskan ada 6 tahapan, yaitu tingkat pertama, prakonvensional yang terdiri dari orientasi kepatuhan dan hukum. Kedua, orientasi minat pribadi. Tingkat kedua, konvensional. Ketiga, orientasi keserasian, interpersonal dan konformitas. 4, orientasi otoritas sosial. Tingkat ketiga, pasca konvensional. 5, orientasi kontrak sosial. 6, prinsip etika universal. Kohlberg melakukan penelitiannya melalui cerita-cerita, dan salah satu cerita yang paling terkenal adalah dilema Heinz. Kepada sejumlah anak-anak, Kohlberg menceritakan seorang bernama Heinz yang memiliki seorang istri dan menderita kanker yang akan membuatnya meninggal dalam waktu dekat. Namun, dokter memberitahu Heinz bahwa ada sebuah obat yang mungkin dapat menyelamatkan isinya. Obat itu baru saja ditemukan oleh seorang ahli kimia setempat. Heinz segera mencari obat itu, dan ternyata obat itu memiliki harga 10 kali lipat dari uang yang disiapkan oleh Heinz. Ia telah meminta bantuan keluarga dan kerabat, namun tetap saja ia hanya bisa mengumpulkan setengah dari harga obat itu. Ia berusaha meminta harga dikurangi dan menceritakan bahwa istrinya akan segera meninggal, atau jika tidak, ia meminta agar dapat membeli dulu obatnya dan sisanya akan dibayar kemudian hari jika uangnya telah cukup. Namun, penawarannya ditolak karena sang ahli kimia telah berusaha keras hingga menemukan obat itu dan akan mendapatkan penghasilan dari menjual obat tersebut. Sang suami begitu putus asa, dan dalam hari ia membobol rumah sang ahli kimia dan mencuri obat tersebut. Setelah itu, Kohlberg memberikan beberapa pertanyaan, di antaranya, mestikah Heinz mencuri obat tersebut? Apakah situasi akan berbeda jika saja Heinz tidak mencintai istrinya? Bagaimana jika yang menderita adalah orang asing? Apakah akan terjadi hal yang berbeda? Apakah polisi seharusnya menangkap sang ahli kimia dengan alasan pembunuhan jika sang istri meninggal? Kohlberg melakukan wawancara selama 2 jam kepada setiap anak, dan ia terkesan karena setiap anak tidak hanya menjawab benar dan salah, namun juga memberikan alasan yang berbeda-beda. Selama 20 tahun,
Kohlberg melakukan penelitian jangka panjang dan melakukan kunjungan setiap rentang 3 tahun kepada partisipan penelitian, dan hasilnya mengejutkan bahwa dalam setiap tahap perkembangan, alasan akan berubah-ubah. Teorinya kemudian disebut dengan Kohlberg Stage of Moral Development. Terdapat 3 tingkatan pertimbangan moral dengan masing-masing 2 subkelas melalui tingkatan moral. Seorang akan belajar dan menemukan pertimbangan baru yang berubah dari pertimbangan sebelumnya. Namun, tidak semua orang dapat mencapai semua tingkatan perkembangan moral. Tingkatan pertama adalah pra-konvensional. Kesadaran moral kita ditentukan oleh kesadaran orang dewasa di sekitar dan konsekuensi yang ditentukan ketika mematuhi atau melanggarnya. Wewenang berada di luar diri individu dan pertimbangannya berada pada konsekuensi fisik dari tindakan. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai next kehidupan atau sebelum kelahiran, yaitu periode prenatal. Kalian pasti sudah banyak mengetahui bahwa periode prenatal apa sih? Ya, benar sekali bahwa periode prenatal terjadi ketika ibu mengalami pembuahan atau kehamilan pada rahim. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada sejak kejadian buruk pada ibu hamil, entah itu lingkungannya maupun yang mempengaruhi keadaan yang tidak stabil, kelaparan, komplikasi, keterpaparan zat kimia. Ada banyak faktor negatif yang menjadikan bayi tidak sehat, bahkan bisa jadi kecacatan. Berbagai negara suatu mengharapkan anak mereka lebih mengharapkan anak laki-laki dibanding perempuan. Mengapa sih? Nah, sikap tersebut terhadap kehamilan juga berbeda-beda di negara yang kolektivisme seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina. Kehamilan lebih berpusat pada pendekatan terhadap keluarga yang aktif dan harmonis di dalam masyarakat individualis. Kelahiran anak cenderung menjadi persoalan yang private, tersembunyi, tidak diketahui banyak orang. Di negara Rusia, kehamilan dianggap rahasia, bahkan wanita yang melahirkan, sang suami tidak boleh melihat dan masuk ke dalam ruang persalinan. Ngeri banget ya. Adapun juga keketatan maupun polisi. Itulah mengapa kita tidak bisa menjudge suatu stereotip di masing-masing negara maupun negara-negara lain seperti itu. Next, setelah masa prenatal kita masuk pada masa bayi. Nah, di berbagai negara ada banyak perbedaan cara perkembangan bayi. Misalnya di negara Kenya, Afrika, ibu Kenya senang sekali menyentuh, memegang, mencium, dan bicara dengan bayi. Tetapi ibu di US banyak berkomunikasi dengan kata-kata dan kurang berkontak fisik dibanding dengan ibu di Kenya. Misalnya juga penggunaan tangan kanan yang banyak digunakan di berbagai negara karena proses genetika juga. Tetapi juga banyak anak yang digunakan tangan kidal. Di salah satu negara, anak yang kidal itu tidak disukai oleh guru. Makanya orang tua berusaha untuk melatih keterampilan anaknya agar disukai oleh guru dan tidak memakai tangan kidal. Harus selalu ada hal yang positif untuk sang anak agar dapat menyebabkan anak tidak patah semangat dalam kekurangan yang mereka pilih atau mereka miliki. Next, untuk tahapan yang ketiga yaitu masa kanak-kanak. Secara kronologis atau menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 sampai 6 tahun. Perkembangan biologis pada masa anak-anak ini berjalan sangat pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terkait atau terikat dengan lingkungan dan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting untuk mempersiapkan anak untuk terjun ke dalam lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah pertama. Masa kanak-kanak yang sering disebut juga dengan masa estetika, masa indera, dan masa menentang orang tua disebut estetika karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Disebut juga masa indera karena pada masa ini indera anak-anak mulai berkembang pesat, mata, hidung, dan yang lain-lain. Karena pesatnya perkembangan tersebut, anak-anak senang mendekati atau mengeksplorasi yang kemudian disebut dengan masa menentang. Pada masa ini juga, anak-anak memiliki sikap egosentris karena memiliki rasa dirinya paling benar di lingkungannya dan menunjukkan anaknya bersikap senang menentang dan menolak sesuatu yang akan datang dari lingkungan sekitarnya. Perkembangan yang seperti itu disebabkan oleh karenanya adanya kesadaran anak bahwa dirinya memiliki kemampuan dan kehendak sendiri, yang mana kehendak tersebut berbeda dengan kehendak orang lain. Makanya jangan salah ya, kalau masa anak-anak ini dipenuhi
dengan egocentrism atau penolakan. Next, masa pelatihan utama yaitu remaja. Nah, masa remaja ini adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, serta psikologis. Masa remaja, yaitu antara 10 sampai dengan 19 tahun, adalah suatu periode di mana masa kematangan organ atau reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas. Masa remaja adalah periode peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Remaja tak hanya dilihat sebagai tahapan perkembangan, tapi juga fenomena kultural. Misalnya di beberapa negara seperti Sudan, Brazil, banyak anak yang sudah bekerja penuh waktu dan merawat orang tuanya sejak 12 tahun. Dan terkadang lebih dari itu. Kemudian masyarakat India sering anak perempuannya dapat menikah pada usia remaja dan pindah ke rumah suaminya sebagai istri dan ibunya. Kondisi kultural dapat menentukan pengenalan tahap perkembangan, kemudian pada kondisi sosial dan politik berperan penting dalam sosialisasi remaja. Dalam studi yang dilakukan Israel, anak-anak imigran US dan Uni Soviet menunjukkan perilaku yang sangat berbeda sekilas. Siswa dari US lebih berorientasi pada kelompok teman sebayanya, siswa di Uni Soviet lebih pada gurunya. Siswa berpendidikan Uni Soviet menentukan disiplin dan kepatuhan siswa, sedangkan di US atau Uni Soviet ketidaksopanan dan terlalu Masa dewasa ditandai dengan pertumbuhan di usia 18 sampai dengan 40 tahun, di mana seseorang individu memiliki dua kemungkinan atau dua model. Model yang pertama adalah di mana seseorang persisten terhadap perilakunya sejak dia kecil, remaja, dewasa hingga akhirnya. Sedangkan model yang kedua adalah model keterbukaan, di mana seseorang mengubah perilakunya menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Dewasa akhir. Pada masa ini di banyak negara ditandai dengan seseorang memasuki masa pensiun. Di negara-negara yang sifatnya kolektivis, masa dewasa akhir ini menempati posisi tertinggi. Sedangkan di negara-negara yang sifatnya individualis, posisi tertinggi berada pada orang-orang muda. Di negara-negara yang sifatnya individualis ini, mengurus orang tua sifatnya sukarela. Sedangkan di negara-negara yang sifatnya kolektivis, yang notabene negara-negara Asia atau Afrika, itu mengurus orang tua menjadi sebuah atau suatu kewajiban. Pembahasan mengenai manusia dan sosialisasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.